Salam sejahtera untuk kita sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku sekalian, Roh Kudus selalu menjadikan hidup kita bahagia dengan kasih. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Yesus diserahkan, dibangkitkan, dan pajak. Yesus telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari kehidupan murid-muridnya. Bahkan ia memberikan nyawanya bagi kehidupan mereka. Dialah guru agung sepanjang sejarah manusia. Di Galilea, untuk kedua kalinya Yesus memberitahukan penderitaan yang akan dialaminya. Ia menyebut dirinya sebagai anak manusia, karena ia akan mengalami penderitaan sebagai manusia yang lemah, tak berdaya, dapat merasakan sakit, tidak mampu membela diri, dan akan berhadapan dengan maut atau kematian. Namun, Yesus akan mengalami semua ini bukan karena kuasa manusia, melainkan diserahkan oleh Allah Bapa yang kemudian akan membangkitkannya dari kematian. Di sini nampak jelas bahwa Allah Bapa yang telah mengutusnya, yang mengizinkan semuanya ini terjadi di dalam kedaulatannya demi keselamatan manusia. Mengingat bahwa gurunya akan menderita membuat hati murid-murid sangat sedih, karena mereka masih belum mengerti arti penderitaan Yesus Sang Mesias. Sebagai Yahudi yang setia, Yesus pun memberikan teladan dalam membayar pajak untuk bait Allah. Kewajiban membayar pajak sudah ditetapkan sejak zaman Musa, guna perbekalan rumah Tuhan. Analogi kewajiban orang membayar pajak bagi pemerintah Roma dipakai Yesus untuk menunjukkan bahwa anak Allah seharusnya tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah. Demikian pula Petrus. Namun di sini Yesus mengajarkan sekaligus memberikan teladan bagaimana ia pun tetap melakukan kewajiban ini. Setiap Yahudi harus membayar 2 dirham per orang, tetapi mata uang yang beredar adalah 4 dirham. Maka mereka harus membayar 4 dirham untuk 2 orang. Yesus menyuruh Petrus untuk memancing dan membuka mulut ikan yang pertama kali ditangkapnya. Maka ia akan menemukan mata uang 4 dirham di dalam mulutnya. Dengan uang itulah Yesus dan Petrus membayar pajak. Adalah benar bahwa di satu sisi kita menuntut pemerintah mempertanggungjawabkan uang rakyat itu dengan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Tetapi di sisi lain juga kita umat Kristiani dituntut dan ditantang untuk secara jujur dan bertanggung jawab dalam membayar kewajiban kepada negara yang difasilitasi oleh pemerintah. Janganlah kita juga menjadi sandungan
karena tidak menjadi saksi kejujuran, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menjadi 100% Katolik, sekaligus 100% warga negara Indonesia, diungkapkan melalui ketaatan kita untuk membayar pajak sebagai warga negara Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menutupi renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik hati, utuslah Roh Kudus ke dalam hatiku, agar aku mau terlibat secara bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan negara dan masyarakat dengan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Dengan cara itulah, aku bersama-sama membangun masyarakat yang semakin damai dan sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua para pengikut Kristus.